Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar Surah Al-Baqarah juz yang kedua, dan insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membaca ayat yang kemarin terakhir. Nah, berarti sekarang ini ya, 166 ya, insya Allah, 166. Ya, silakan dimulai Pak Edi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iz tabarrar ladina tubi'u minal ladina taba'u wa ra'awul adzaba wa qatta'at bihimul asbab. Ketika orang-orang yang ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari mereka, dari orang-orang yang mengikutinya, ketika mereka melihat adab, siksa, dan ketika terputus darinya tanpa sebab. Dan ketika kotoat dari mereka Ulang lagi, itabar ladina tubi'u gimana? Ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari mereka, orang-orang yang mengikuti, ketika mereka melihat azab, dan ketika terputus dari mereka sebab-sebab ya, dan terputus sebab ya. Jika jahat. Nah, isim itu dzaraf ya. Dzaraf ya. Tabarra fi'il mudhari. Tabarra'a ya tabarra'u, fi'il madhi dia. Tabarra'a. Oh ya, tabarra'a. Fi'il madhi, alladzina sebagai fa'ilnya, Pak ya. Alladzina isim mausul sebagai fa'il. Isim mausul sebagai fa'il. Tubi'u itu sebagai isim mudhari majhul. Bukan, di fi'il madhi. Oh iya. Fi'il madhi majhul. Jadi fi'il madhi majhul, domir fa'ilnya al-wawu. Wawunya bukan fa'il tapi naibul fa'il ya. Oh, naibulnya, Pak. Naibul fa'ilnya. Ya. Tubi'u minal ladina jar majrur ittaba'u fi'il madhi ya. Fi'il madhi tapi sebagai fa'ilnya adalah al-wawu, wa sebagai atof, wa ro'a fi'il madhi, domirnya al-wawu, al-adaba sebagai maf'ul bi, wa huruf atof, takotoat fi'il madhi, fa'ilnya adalah ata. Enggak, kalau taknya itu namanya ta ta'nis. Oh, tak tanis ya. Fa'ilnya ada di belakang, Pak. Fa'ilnya alladzina ya. Fa'ilnya al-asbab. Al-asbab kan yang terputus sebab-sebabnya kan. Oh iya ya. Iya ya. Qato'at fa'ilnya adalah al-asbab bihim jar majrur. Kemudian apa? Tafsirnya inda mu'anatihim ya. Gimana? Fa'ilnya inda mu'ayanatihim.
inda mu'ayanitihim Mu'ayanatihim. inda mu'ayanatihim adabal Akhirati. akhirati yatabara'ul ru'usa'u al-mutabu'una miman atba'ahum ala sirki watat qata'u bainahum kulis silati Watan koti'u. watan qati'u bainahum kulis sila kulas silati Kullu silati. kullu silati allati irtabitu biha Irtabatu. ya. Kullal irtabatu biha fi dunya minal qurabi Minal qarabati wal minal ittiba'i. qurabati wa ittibai wa dini wa ghairi dalika. Ketika menonton ya, Meminta tolong meminta tolong ada dari pada azab di akhirat. dari siksa akhir, dari adab akhirat, pemimpin mereka yang diikutin itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti mereka atas kesyirikan, dalam hal kesyirikan, dan memutuskan dengan mereka setiap hubungan yang mengikat mereka di dunia, yaitu minal qurabati, kekerabatan, ya, Iya. watibai dan pengikutnya, Iya. dan dini dan agama, dan selain itu. Baik, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti, dan mereka melihat adab ya di depan mata mereka sendiri, wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputuslah segala sebab. Maksudnya terputuslah segala hubungan antara yang mengikuti dengan yang diikuti, sehingga mereka melupakan satu sama lain, yang masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Ini merupakan keadaan para pengikut kesesatan ya terhadap orang yang diikuti. Nanti di akhirat, ya di dunia mereka saling mendukung satu sama lain, ya. Orang-orang yang mengikuti sangat setia kepada para dedengkotnya, yaitu para pemimpin kesesatan. Namun di akhirat mereka saling berlepas diri. Ya di akhirat nanti pemimpin kesesatan berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Kenapa? Karena setiap mereka sibuk mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Tidak ada yang bisa membela satu sama lain. Tidak ada yang bisa membebaskan dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Terputus semua hubungan antara orang yang mengikuti dengan yang diikuti. Baik, kita lanjutkan karena ayat selanjutnya masih ada hubungannya. Baik. Ibu Dahyalis. Nah, Ustaz. Ibu. Ya, Bu. Billahi minasyaitonir rajim. Wa qala taba'u law anna la wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum minhum kama tabarra'u minhum fama hum bikharijina minan nar.
Ustaz bisa mendengar suara saya nggak? Tadi agak putus-putus sih. Coba Sama. diulang lagi. Ya, diulang lagi coba. Halo. Wa qala alladzina ittaba'u kama minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Baik, ayo terjemahin. Dengar nggak Ustaz? Halo? Enggak. Oh, Apa nggak mungkin dengar. yang lain dulu Bu ya, mungkin koneksinya lagi enggak. Udah ganti dulu aja kalau gitu. Barakallahu fiik. Juga tadi putus-putus saya mendengar Pak Edi tadi. Oh ya, baik. Tapi sekarang jelas kok, Bu. Oh, enggak deh, putus lagi. Baik. Mungkin Umi Ida ya. Udah jelas? Putus-putus, Bu. Nah, Umi Ida. Ya, baru tinggal terjemahin ya, lanjutin tadi. Dan berkata. Oh, terjemahin ya. Dan berkata orang-orang yang mereka mengikuti, kalaulah sungguh bagi kami berulang. Bukan, maksudnya kalaulah kami memiliki kesempatan lagi. Kalaulah kami memiliki kesempatan, maka kami akan berlepas diri dari mereka. Sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah akan perlihatkan kepada mereka amalan perbuatan mereka dan penyesalan atas mereka. Dan tidaklah mereka orang-orang yang keluar dari neraka. Dan tidaklah mereka termasuk orang yang keluar dari neraka. Naam. Al-wawu harfu atfin, qala fi'lun madi, allazina sebagai fa'ilnya. Ya, bilangnya isim mausuf dulu, isim mausuf sebagai fa'il. Oh, isim mausuf sebagai fa'il. Ittabi'u fi'il madi, fi'il madi, al-waw sebagai fa'ilnya, lau ini harfu sartin, Ustaz. 6, harfu syartin. Harfu sartin, anna harfu taukid wa nasbin, lana jar majrur, karotan sebagai isim inna, fana tabarro alfa'u sebagai harfu jawab, kemudian natabarro'a fi'lun mudhari, fa'ilnya nahnu, minhum jar majrur. Kama ini harfu Jar majrur. lupa. Jar majrur. Karena jar majrur aja Ustaz ya, bukan sebagai ini. Jar majrur aja ya. Iya, sebagai khobar, bukan sebagai khobar muqaddam ya, karena ini bukan jar majrur aja. Jar majrur aja. Tabarro'u fi'lun madi, al-waw sebagai fa'ilnya, minna jar majrur, kazalika jar majrur, yuri ini dari ro'a ya Ustaz. Dari aro yuri fi'il mudhari ya. Ro'a ya, fi'il mudhari, hum sebagai hum sebagai him ya. Him sebagai maf'ulun bi. Maf'ul bi. Kemudian awahu sebagai fa'ilnya, a'mala sebagai maf'ulun bi kedua, kemudian hum sebagai mudhofun ilaih. Hasarotan penyesalan ini ini Ustadz ya, maf'ul bih yang kedua ya Ustadz, atau maf'ul penyesalan. Emang memperlihatkan
Kadzalik. Ini kan memperlihatkan penyesalan. kan ini kan artinya Dan apa sih? Allah memperlihatkan. Oh, Ustadz, hal, bukan? Iya, ini kan keadaan mereka kan. Oh, Jadi iya, ini sebagai penyesalan ya. Sebagai hal, ya. Hasarotin sebagai hal, alaihim, jar majrur, al-wawu, harfu atfin, ma, ma nafiyah. Kemudian hum sebagai mubtada, bihorijina jar majrur sebagai khobarnya, minan nar jar majrur. Nah, Betul, Ustaz. ya, betul. Sekarang tafsirnya, Ustaz ya. Wa qalat tabi'una ya laita lana udatan ilad dunya. Audatan ilad dunya. Fanu'linu baro'atuna min haula'ir. Baro'atana, maf'ul bih. Baro'atana min haula'ir ra'usai. Kama min haula'ir ru'asai. Ru'asai ya Ustaz ya. Oh ya, Wan. Jama' ya Ustaz. Ru'asati. Kama a'lanu baro'atahum minna. Wa kama arahumullahu siddata adabihi yaumal qiyamati yurihum a'malahumul batilata matin alaihim. Benar. Walaisu bihorijina minan nari abada. Dan berkata orang-orang yang mereka yang mengikutin pemimpin yang sesat itu ya Ustaz, yang menyesatkan. Dan berkata orang-orang yang mengikuti pemimpin, seandainya kami kembali ke dunia, bukan wahai ya, maksudnya yang lainnya itu duhai, bukan wahai. Kalau wahai memanggil. Duhai. Beda ya Ustaz ya, duhai ya. Duhai seandainya kami dikembalikan ke dunia, maka kami akan mengumumkan ya Ustaz, bahwa kami akan berlepas diri dari mereka, dari pemimpin dari dengkot aja kan wase itu. Dedengkot ya. Iya. Dedengkot ya. Dari dedengkot itu. Ya. Sebagaimana mereka mengumumkan mereka berlepas diri dari kami. Dan seperti apa yang dan Allah akan memperlihatkan kepada mereka kedahsyatan dari azab Allah di hari kiamat. Di hari kiamat, kemudian yuriyakum dan memperlihatkan kepada mereka amalan-amalan batil mereka yang dan penyesalan atas mereka, dan tidaklah bagi mereka akan keluar, tidaklah mereka orang yang keluar dari api neraka selamanya. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakallahu Ustaz wa iyyaka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. Dan berkata orang yang mengikuti, kalaulah sekiranya kami punya kesempatan sekali lagi, maksudnya mereka berandai-andai, kalau mereka bisa hidup di dunia lagi, فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا. Maka kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami saat ini. Ya, jadi setelah mereka mengetahui ternyata pemimpin kesesatan yang dulu menyesatkan mereka di akhirat tidak mau bertanggung jawab, dan memang tidak bisa bertanggung jawab,
mereka pun akhirnya menyesal. Dan mereka mengatakan, duhai sekiranya mereka punya kesempatan lagi dikembalikan ke dunia, mereka tidak mau mengikuti ya para pemimpin kesesatan tersebut. Tapi sudah terlambat ya. Sudah terlambat. Kalau sudah di akhirat tidak ada ya lagi yang bisa kembali ke kehidupan sebelumnya. Yang ada tinggallah penyesalan. Yang ada hanyalah penyesalan. Makanya Allah ingatkan dari sekarang mulai ayat ini. Jangan sampai kita menyesali perbuatan kita di akhirat. Sebaiknya kita muhasabah di dunia. Ya, apa kekurangan kita sehingga kita tidak menyesali perbuatan kita di akhirat. Jadi beginilah keadaan ya orang-orang yang mengikuti kesesatan. Di mana mereka menyesali karena mereka telah mengikuti jalan orang yang sesat. Dan mereka berharap agar mereka bisa kembali ke dunia dan mereka berlepas dari kesesatan dan mengikuti petunjuk. Hanya saja ya penyesalan adalah penyesalan, ya sudah terlambat, tidak bisa lagi mereka kembali ke dunia. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Begitulah Allah memperlihatkan kepada mereka amalan mereka hasaratin 'alaihim, ya sebagai bentuk penyesalan mereka. Jadi dengan Allah perlihatkan bagaimana mereka melakukan kesesatan ya, berbuat di dunia, mereka pun menyesali perbuatan mereka. Namun sia-sia. Ya, kalau sudah di akhirat, penyesalan tidak akan lagi diterima. Yang ada adalah ya mereka akan mendapati balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hum bikharijina minan nar." Dan tidaklah mereka itu keluar dari neraka selama-lamanya. Tentu ayat ini berlaku untuk orang kafir ya, bukan orang sesat dari kalangan orang Islam. Kalau orang Islam ya selagi di dadanya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun seberat biji dzarrah, maka dia tidak akan kekal dalam neraka. Mungkin dia akan masuk ke neraka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Namun ketika kesalahannya sudah habis, ketika ya dosa-dosanya telah dibalas ya sesuai dengan perbuatannya, maka ia akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang sesat dari kalangan orang yang kafir, maka yang kita yakini sebagai seorang muslim, wa ma hum bikharijina minan nar, dan tidaklah mereka itu dikeluarkan dari neraka selama-lamanya. Karena orang kafir ini mereka ya hidup sengsara di akhirat ya di neraka selama-lamanya. Ini keyakinan kita sebagai seorang muslim. Nah, lanjutkan. Aldi, ayo baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah kalian dari apa-apa yang halal dan thayyib di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya dia setan adalah musuh untuk kalian, musuh yang nyata. Baik, ayat di Arab. Ya ayyuha harfun nida. Ya harfun nida. Oh iya, iyanya harfun nida, ayyuhanya munada. Satu-satu. Ayunya munada. Ayunya munada, hanya namanya harfut tambih. Oh, hanya harfut tanbih. Harfut tambih itu huruf apa sih? Huruf pengambil perhatian. Seperti isim isyarah kan sebenarnya yang isim isyarah daknya aja. Cuma biar orang orang itu perhatian, kita main hada. Kan kalau kita ngomong ha, orang bakal nengok gitu. Itu namanya harfut tambih ya. Oke, lanjut. An-nasu. An-nasu naat. Kok naat sih? Badal ya? Badal. Badal ya, badal dari ayu. Badal ayu. Oh ya, naat.
Kulu. Kulu fi'il amr. Al-wawunya wawu jamaah. Wawunya Untuk fa'il. Iya, wawunya fa'il. wawunya fa'il. Mimma jar majrur. Fil arudi jar majrur juga. Halalan hal. Toyiban Hal dari mana? Makanlah apa yang di bumi yang halal. Berarti kan ini yang dimakan kan? halalan. Halalan itu maf'ul bi. Apa toyiban hal juga? Enggak, halalan itu maf'ul bi. Kan Maf'ul makanan bi, yang halal kan? Berarti kan halal ini objek. Jadi halalan maf'ul bi. Halalan maf'ul bi. Toyiban na'at. Wa al-wawu atof. Lamnya lam nahiyah. Terus tatabi'nya fi'il mudhari, wawunya fa'il. Khutuwati itu maf'ul bih. Asyaitoni mudhof ilaih. Inna harfu taukid wa nasbin. Hunya domir. Lakum lamnya jar majrur aja udah. Ya jar majrur ya. Lakum jar majrur. Aduun itu khobar inna. Mubin itu naat dari adu. Baik, mumtaz. Ayo baca tafsirnya. Ya ayuhan nasu kulu mir rizqillahil ladzi abahahu lakum fil ardi. Wa huwa at-tahiru ghairun najasi an-nafi'u ghairud dhari wala tattabi'u tariqasy syaitani fit tahlili wat tahrimi wal bid'i wal bid'i wal ma'asi. Wal bid'i, dia jamaknya bid'ah. Wal bid'i wal ma'asi innahu aduwwul lakum zahirul adawati. Wahai sekalian manusia, makanlah dari rizki rizki Allah yang itu apa? Yang Allah bolehkan. Yang Allah bolehkan ya, abahahu mubah. Yang Allah bolehkan untuk kalian dari bumi, dan dia suci, tidak najis, bermanfaat, tidak memudorotkan, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan syaitan di dalam penghalalan, pengharaman, bid'ah, kemaksiatan, dan bid'ah dan kemaksiatan. Sungguhnya dia adalah musuh nyata yang zohir, yang nampak permusuhannya. Yang nampak permusuhannya, ya. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah oleh kalian apa yang ada di bumi yang halal dan yang baik. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia agar makan makanan yang halal dan juga baik.
Jadi kriteria makanan yang dibolehkan ya untuk kita, yang pertama harus halal. Ya, yang pertama harus halal. Halal di sini maksudnya tidak haram. Baik haram zatnya maupun haram prosesnya. Karena kita bisa membagi haram itu menjadi dua ya. Ada yang secara zat haram. Nah, kalau secara zat haram, itu mau diapain juga, mau diproses kayak apapun tetap aja haram. Misalnya ya daging anjing dan babi itu mau diapain aja tetap aja haram. Ini yang haram zatnya. Ada yang haram prosesnya. Sebetulnya zatnya halal, tapi karena prosesnya haram, maka jadi haram. Ya, misalnya daging ayam, tapi didapatkan dengan cara mencuri, maka dia menjadi halal. Ya. Dibeli menggunakan uang hasil riba, maka jadi haram. Dibeli dari uang yang dapat dari menzalimi orang lain, entah dengan mencurinya, mengambilnya, dan seterusnya, maka menjadi haram. Nah, seorang muslim tidak boleh memakan makanan yang haram semacam ini. Baik haramnya karena zatnya, maupun karena ya cara mengambilnya, cara mendapatkannya. Namun halal saja tidak cukup, ya. Jadi selain halal, tapi memang ini kriteria pertama, harus halal dulu. Ya, karena kalau baik tapi nggak halal ya sia-sia. Jadi yang pertama, prioritasnya pertama adalah halal dulu. Kemudian yang kedua, thayyibah, yang baik. Ya. Yang baik. Nah, yang baik apa? Tadi di sini disebutkan oleh para ulama, dikatakan ini maksud dengan yang baik adalah ya wa huwa tahiru ghairun najasi, itu yang suci yang tidak najis, an-nafi'u ghairud dharri, yang bermanfaat ya dan tidak membahayakan. Jadi kalau ada makanan halal tapi tidak baik, maka tidak boleh dimakan. Misalnya bagi orang yang diabetes, ya, makanan yang mengandung banyak gula ini kan bahaya buat mereka. Maka ini nggak boleh dimakan oleh orang-orang yang terkena penyakit diabetes. Jadi ya selain halal juga harus baik. Yang dimaksud dengan baik adalah an-nafi' ghairud dhar, yang bermanfaat, tidak memberikan mudarat. Termasuk di sini adalah jumlahnya, ya. Sesuatu yang baik itu kan kalau kebanyakan juga nggak baik, maka nggak boleh juga kita makan terlalu banyak, gitu ya. Misalnya ketika dikatakan protein itu baik, tapi kalau kebanyakan protein ini berbahaya. Lemak itu sebetulnya baik, tapi kalau kebanyakan tidak baik. Karbohidrat, gula dan sebagainya itu baik, tapi kalau kebanyakan nggak baik. Ya, jadi ini kriteria makanan yang halal dan baik bagi seorang muslim. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan ini yang menarik dari Al-Quran, ya. Jadi kata yang digunakan adalah khutuwat, ya, langkah-langkah syaitan. Ini menunjukkan bahwasanya syaitan ketika menggoda manusia itu enggak sekaligus, tapi pelan-pelan, ya, pelan-pelan. Tidak langsung orang diminta untuk kufur, murtad, keluar dari Islam, tidak, tapi pelan-pelan. Dimulai dari dengan membenci syariat. Ya, orang Islam ngakuin Islam tapi nggak suka sama syariat Islam. Lama-lama dia nggak mau melaksanakan syariat, nggak mau sholat. Ya, lama-lama dia tinggal KTP-nya aja yang Islam, tapi amalannya tidak mencerminkan kalau dia Muslim. Nggak sholat, nggak puasa, dan seterusnya. Jadi hati-hati dengan tipu daya syaitan, karena syaitan ini menggoda manusia, menipu manusia itu nggak sekaligus, tapi pelan-pelan. Ya, tahap demi tahap. Ini tipu daya syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ya. Musuh yang nyata bagi manusia adalah syaitan. Dan kalau kita berbicara masalah syaitan, maka syaitan ini terbagi menjadi dua. Ya. Sebagaimana dalam surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Ada syaitan dari kalangan jin yang tidak bisa kita lihat. Ada pula syaitan dari kalangan manusia. Itu orang-orang, ya, manusia-manusia yang menyesatkan manusia yang lainnya, mengajak kepada kesesatan. Dan ini banyak, ya. Maka kita harus berhati-hati dari orang semacam ini. Baik, kita lanjutkan. Ummu Farhan, ya. Mana Ummu Farhan? Ya Ustaz. Nah, ayo baca Ummu Farhan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ayo, terjemahin. Terusnya, Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kepada kamu berbuat jahat dan fahsya mungkar. Dan agar kalian mengatakan kepada Allah, Mm-mm. mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Terus Innama innama itu udah sepaket, Bu. Jadi jangan dipisahin. Innama itu namanya ada tuh hasrin. innama adatu hasrin. Ya'murukum fi'il tahasab. Ya'muru fil mudhari. Ya'murukum fi'il mudhari. Failnya kembali ke syaitan ya. Failnya kembali ke syaitan. Bisu'i. Kumnya belum, Bu. Kumnya maf'ul bih ya. Ya'murukum fi'il mudhari, failnya ke syaitan, maf'ul bih sebagai maf'ul bih. Kumnya maf'ul bih. Kumnya sebagai maf'ul bih. Terus Bisu jar majrur wa terus atfin al-fahsya'i nya huruf ataf al-fahsya'i matufun ala su'i. Al-fahsya'i ma'tuf ke al-su'i. Wa Harfin an itu harfu masdariyin wa nasbin. An harfu masdariyin wa nasbin. Takulu fi'il mudhari ala. Failnya waw ya. Failnya waw. Failnya waw. Al-waw sebagai fa'il. Ala harfu jar. Alallahi jar majrur. Alallahi jar majrur. Manafiyah. La. Bukan. Ma di sini maf'ul bih. Maf'ul bih. Isim mausul sebagai maf'ul bih. Nah, terus la. Tidak ya. Harfu nafi. La itu harfu nafiin ya, betul. Terus ta'lamun. Ta'maluna fi'il mudhari. Ta'lamun ya, taib fi'il mudhari. Failnya? Wow. Wow, ya, nah, muntas. Ayo lanjut. Innama ya'murukumus syaitani bikulli. Ya'murukum syaitanu, kan failnya. Innama ya'murukumus syaitanu bikulli dan bin. Qabihin. Qabihin. Bikulli dambin qabihin yasu'ukum. Bikulli dan bin qabihin yasu'ukum. Wa bikulli maksiatin bil ghodal wa balighatil qabhi. Bil ghodil qabhi. Wa bi anna balighatil qabhi. Wa bi anna wa bi an taftaru ala Allahil kadhiba min tahrimil halalan wa ghairuhu. Min tahrimil halali wa ghairihi. Min tahrimil halili. Min tahrimil halali wa ghairihi. Biduni ilmin. Naam. Ayat terjemahin.
Sesungguhnya syaitan-syaitan itu memerintahkan kepada kalian sesungguhnya syaitan-syaitan itu memerintahkan kepada kalian semua dosa untuk buruk. Untuk bersemua dosa buruk dan memerintahkan kepada kemaksiatan. Iya, yang sangat buruk, yang sangat jelek. Terus? Dan kepada setiap maksiat Yang sangat jelek ya. Terus, dan agar kalian mengada-ngadakan kedustaan. Itu yang mana, yang wabikuli ya? Itu udah lewat, Bu. Sekarang wabi antaftaru. Dan agar kalian mengada-ngadakan kepada Allah kedustaan. Betul. Berupa tahriri halalan itu ya Ustaz ya? Berupa mengharapkan yang halal. Dan Selainnya dengan tanpa ilmu. Selainnya dengan tanpa ilmu. Taib ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa jazakallahu khair. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya syaitan itu memerintahkan kepada kalian kejelekan dan keburukan, dan agar kalian mengatakan kepada Allah sesuatu yang kalian tidak ketahui. Jadi syaitan itu memang musuh yang nyata bagi manusia. Dan syaitan itu kerjaannya adalah memerintahkan manusia agar melakukan semua bentuk dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan pun memerintahkan manusia, menggoda manusia agar mereka mengada-adakan perkataan dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, ya misalnya dengan mengharamkan yang halal, ya, dan mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Ini merupakan perbuatan syaitan. Jadi janganlah kita terperdaya dengan tipu daya syaitan. Karena syaitan itu memang sudah menjadi tekadnya untuk mengajak sebanyak mungkin manusia agar menjadi teman dia nanti di akhirat. Ya, karena memang syaitan ini jelas akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya. Maka syaitan akan berusaha bagaimana agar banyak yang menemani dia di neraka. Tentu kita tidak mau yang menemani syaitan di neraka. Oleh karena itu, kita harus menjaga diri kita waspada dari semua tipu daya syaitan. Ya. Dengan cara apa ya? Dengan cara kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana agar setiap perintah yang ada kita laksanakan dan setiap larangan yang ada kita jauhkan. Bahkan sarana menuju larangan pun kita jauh. Karena syaitan itu ya ketika menggoda manusia tidak langsung. Misalnya seseorang yang berzina itu kan nggak langsung. Tapi ada prosesnya. Mula-mula dia pertemukan dengan wanita. Awal-awalnya ya baru chatting-chatting. Lalu kemudian bertemu. Lalu seterusnya. Jadi ada langkah-langkahnya. Tidak sekaligus. Oleh karena itu kita harus menutup semua sarana menuju kemaksiatan. Ya. Menutup semua sarana, semua celah menuju ya perbuatan dosa dan maksiat. Ya, baik. Kita lanjutkan. Sampai belum nih? Oh, Bu Reni ya? Ya, Bu Reni. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Dan ketika dikatakan kepada mereka,
ikutilah apa yang Allah turunkan. Mereka berkata tidak gitu ya Ustadz ya. Kami mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Mereka berkata bahkan ya bahkan. Oh bahkan. Bahkan kami mengikuti apa yang kami dapatkan darinya dari nenek moyang kami. Apakah jika bapak-bapak mereka tidak memiliki akal sedikit pun dan tidak memiliki petunjuk gitu ya, Mbak. Ya. Al-wawu harfu atfin idza gimana Ustaz? Tadi artinya belum selesai? Iya. Tadi belum bilang walayah tadun kan ya? Udah, walayah tadun dan tidak ada petunjuk, mendapatkan petunjuk. Ya. Al-wawu harfu atfin idza dzaraf qila fi'il madhi majhul lahum jar majrur ittabi'u fi'il amr wawu sebagai fa'ilnya ma maf'ul bih anzala fi'il madhi Allah sebagai fa'ilnya qalu fi'il madhi wawu sebagai fa'il bal ini harfu idrob natabi'u fi'il mudhari na sebagai fa'il ma maf'ul bih. Jangan bilang naknya. Oh, nahnu ya. Jangan dibilang nak fa'ilnya nahnu. Nahnu ya, fa'ilnya nahnu. Ma maf'ul bih alfaina fi'il madhi nahnu sebagai fa'il. Alaihi jar majrur aba ana ini maf'ul bih. Na aba maf'ul bih na sebagai mudhof ilaih. Al-hamzatu harfu istifham. Al-wawu harfu atfin, law harfu syartin. Kana fi'il madhi naqis. Aba'u ini isim kana. Hum sebagai mudhof ilaih. La nafiyah. Yaqiluna fi'il mudhari, wawu sebagai fa'il, syai'an maf'ul bih. Al-wawu harfu atfin, la nafiyah, yahtaduna fi'il mudhari, wawu sebagai fa'il, jumlah dari la yaqiluna syai'an wa la yahtadun ini sebagai khobar kana ya, Ustaz. Betul nggak? Iya. Ya. Tadi khobarnya kana jumlah dari la yaqiluna syai'an ya. Nah. Jumlah dari la yaqiluna syai'an ya. Nah. Tafsirnya wa idza qala wa idza qala al-mu'minuna nasihina ahlal dhalal ittabi'u ma anzala ya. Kedengeran enggak Ustaz? Ustaz, kedengeran enggak? Nah, sekarang kedengeran, tadi sempat hilang. Oh, hilang ya? Ayo. Ya, wa idza qala al-mu'minuna nasihina ahlal dhalali ittabi'u ma anzalallahu minal qur'ani wal huda asarru ala taqlidi aslafihimul musyrikina qailina la nattabi'u dinakum bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana ayattabi'una aba'ahum walau kanu la yaqiluna 'anillahi syai'an wala yadrakuna rusyda. Dan apabila orang-orang beriman berkata dengan maksudnya memberi nasihat kepada ahli kesesatan, ikutilah apa yang Allah turunkan dari Quran dan petunjuk. Mereka tetap di atas taklid dengan nenek moyang atau pendahulu. Bersikeras. Mereka bersikeras di atas taklid kepada pendahulu-pendahulu mereka dari golongan musyrikin seraya berkata, kami tidak akan mengikuti agama kalian, bahkan kami mengikuti apa yang kami dapatkan dari bapak-bapak kami. Apakah kalian akan mengikuti bapak-bapak mereka? Apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka walaupun mereka tidak mengerti
apapun sedikit pun dari Allah dan mereka tidak tahu petunjuk, tidak mendapatkan petunjuk gitu ya. Baik. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah Allah turunkan, yaitu Al-Quran dan juga petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Qalu, mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Bahkan kami mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Dan ini ya alasan klise yang sering digunakan para pelaku kesesatan dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Ya, orang-orang dari zaman dahulu, dari zaman kafir Quraisy, ketika Rasulullah mengajak mereka agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, mereka mengatakan yang kami lakukan ini adalah perbuatan nenek moyang kami. Dan mereka mengatakan, masa sih nenek moyang kami akan menyesatkan kami? Tentu nenek moyang kami lah yang benar. Nah, ini merupakan alasan yang dibuat-buat. Ya, karena tidak mau mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan sayangnya alasan semacam ini masih juga kita dengar sampai zaman sekarang. Ya. Kita sering menasihati orang yang berbuat kesyirikan. Orang-orang yang melakukan tradisi-tradisi yang jauh dari syariat Islam, bahkan tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti tradisi apa tuh namanya tuh, yang buang sesajen ke laut, kemudian tradisi memberikan sesajen kepada pohon-pohon angker, kemudian misalnya kalau ada orang bangun rumah, mereka memberi semacam sesajen-sesajen. Ini merupakan tradisi-tradisi yang merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya kalau orang semacam ini dinasihati, mereka mengatakan, ini adalah budaya nenek moyang kita yang harus kita lestarikan. Jadi ini bukan kesyirikan. Jadi memang ya orang yang sesat itu modelnya begini. Ketika dinasihati, mereka beralasan dengan alasan yang sama. Bahwa apa yang mereka lakukan merupakan tradisi nenek moyang mereka. Ya, dan Anda pribadi sering mendengar ya alasan semacam ini. Kami melakukan ini karena memang nenek moyang kami melakukan ini. Dan tidak mungkin nenek moyang kita itu menyesatkan kita. Ini merupakan alasan yang dibuat-buat. Seorang muslim itu harusnya tunduk kepada dalil. Ya, jangan tunduk kepada hawa nafsu kita. Jangan mengikuti tradisi nenek moyang yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya, kita harus mendahulukan Allah di atas yang lainnya. Kita harus mendahulukan syariat-syariat Allah di atas ajaran-ajaran yang lain. Ya, karena seorang kalau mengaku sebagai seorang muslim, maka menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan ya, agar kita menjauhi kesyirikan, maka kita jauh kesyirikan. Sekalipun itu merupakan tradisi nenek moyang kita, kalau memang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka kita tinggalkan, kita jauhi. Ya, karena hidup di dunia ini sementara akhirat itu kekal. Jangan sampai ya karena kita mengikuti tradisi nenek moyang kita membuat kita dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Padahal ya nenek moyang mereka tidak memahami sedikit pun, tidak pula mereka memperoleh petunjuk. Ini merupakan bantahan dari Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang mengikuti nenek moyang mereka, maka Allah katakan, ya padahal yang kalian ikuti itu tidak memahami sedikit pun tentang hukum Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala yahtadun, tidak pula mereka mendapatkan petunjuk. Karena kalau mereka memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tentu mereka tidak akan menurunkan tradisi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ayat ini turun kepada orang-orang kafir Quraisy, di mana ketika mereka dinasihati agar mereka tidak menyembah kepada berhala-berhala di sekitar Ka'bah, ini jawaban mereka. Nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami.
Ya. Sehingga kita harus waspada. Tidak semua tradisi yang diturunkan oleh nenek moyang kita ya wajib kita lestarikan. Kalau memang ada tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam, maka kita tinggalkan. Karena kita harus mendahulukan Islam, syariatnya di atas segala-galanya. Ya. Nah, satu lagi nanggung ya. Pak Andri yang belum ya? Ya, Pak Andri. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Andri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aa'an wa nidaa'a summun bukmun 'umyun fahum la ya'qilun. Dan permisalan orang-orang yang kafir seperti permisalan orang-orang yang itu apa Ustaz? Yang itu tuh berteriak. Apa Ustaz? Putus-putus. Yang itu berteriak. Oh, berteriak. Seperti permisalan orang-orang yang berteriak dengan apa-apa yang mereka tidak mendengar kecuali kecuali ajakan ya Ustaz ya. Ya, ajakan dan seruan. Seruan ya. Sumun mereka tuli ya Ustaz ya. Iya, mereka tuli. Mereka tuli, mereka bisu. Bisu. Kemudian mereka buta dan mereka tidak berakal, tidak berpikir ya, atau tidak berakal. Iya, tidak berakal. Tidak berakal. Wa harfu isti'naf. Masalu ini sebagai mubtada. Alladzina ini masalul ladzina apa ya? Oh, ini apa namanya? Mudhafun ilaih ya, Ustaz. Mudhafun ilaih. Kemudian kafaru ini fi'lun madhi. Fa'ilnya adalah al-wawu. Kemudian kamasali jar wa majrur. Kamasali ini sebagai khobarnya Ustaz ya, jumlah. Ya, kamasali jar majrur sebagai khobarnya, betul. Bukan jumlah jar majrur. Hah? Jangan bilang jumlah, tapi jar majrurnya sebagai khobarnya. Oh, nah. Jar majrurnya sebagai bukan jumlahnya. Nah. Alladzi ini juga sebagai mudhafun ilaih. Yan'iqu ini sebagai fi'lun mudhari'un marfu'un. Kemudian fa'ilnya ini filenya dibuang ini. Filenya adalah penggembala. Penggembala. Nah. Bima jar wa majrur la harfu nafyin yasna'u fi'lun mudhari'un marfu'un fa'ilnya dibuang misalnya. Illa harfu isti'naf du'aan ini sebagai mustasna ya. Mustasna mansub berarti tadi. Enggak. Illa kan ada ismul ghah, du'aan maf'ul bih. Karena ya semua itu belum ada maf'ul bihnya. Oh, na'am. Mulghah illanya mulghah, du'aan maf'ulun bi. Berarti sebutnya maf'ulun bi aja tadi. Iya, maf'ul bih. Oh, maf'ul. Wa harfu atfin nidaan ma'tufun ala du'aan. Sumun ini khobar ya. Oh. Jadi hum, sumun, bukmun, umyun gitu. Mereka ya, jadi dibuang dia. Nah. Sumun khobar, bukmun na'tun ya. Na'tun li. Enggak sama khobar juga. Oh, bisa saja. Justru kalau antum bilang na'at, masa na'at mensifati na'at? Ini kan sifat semua ini. Oh iya, 6. Sifat nggak bisa mensifati sifat.
Oh, berarti sumun, bukmun, umyun ini semua khobar. Hum fa harfu istinaf, hum mubtada, la harfu nafyin, yaqilun fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu al-wawu. Jumlah ini jumlah ya la yaqilun sebagai mubtada sebagai khobar. Taib. Ayo dibaca tafsirnya. Wa sifatul ladzina kafaru wada'iyahum wada'ihim ilal huda wal imani kasifatir ra'i alladzi ini apa maksudnya? Yusihu ya. Yusihu atau Yusihu yusihu bil bahaimi. Yusihu bil bahaimi wa Zazaru yazzaru wa yazzaruha. Zajaruha. Zajaro kan artinya mencegah ya. Jadi zajaro. Wa yazjaruha. Wa yazjaruha. Wa hiya la tafhamu ma'aniya kalamihi. Wa hiya la tafhamu ma'aniya kalamihi. Wa innama tasma'un nida'a wa dawiyya sauti faqat. Ha'ula'il kuffaru summun saddul asma'ihim anil haqqi. Saddu asma'ahum anil haqqi. Oh, nah. Saddul asma'ahum anil haqqi bukmun akharu akhrasu alsinatahum siwa alsinatahum anin nutqi bihi umyun la tara a'yunahum la tara a'yunihim a'yunuhum fa'ilnya. Oh, la tara a'yunuhum la tara a'yunuhum barahinahu al-bahirata barahinahu al-bahirata fahum la yu'maluna uqulahum fima yanfa'uhum. Uqulahum ya Ustaz. Naam. La yu'malun uquluhum fima yanfa'uhum. Naam. Dan sifat orang-orang yang kafir dan ajakan mereka kepada petunjuk dan iman seperti sifatnya ar-ra'i itu penggembala ya Ustaz. Ya. Yang dia yusihu itu apa sih? Teriak. Oh, yang teriak dengan gembalaan mereka dan mereka dan dia mencegahnya. Ya. Menghalanginya gitu saja. Ya maksudnya dia tidak mentaatinya. Ya kan kita kalau bayangin kalau penggembala lagi giring domba misalnya, kan dia teriak-teriakan misalnya gitu. Tapi dombanya malah kesana kemari gitu. Karena Oh. Dan gembalaannya ya ini. Hiyanya kembali ke gembalaannya, tidak memahami makna dari perkataannya. Dan sesungguhnya dia hanya mendengar seruan dan suara ya. Iya, dan suara saja gitu. Nggak paham. Suara saja. Mereka adalah orang-orang kafir yang tuli saddu itu menutup telinga mereka dari kebenaran. Ya, menutup telinga mereka dari kebenaran. Bukmun bisu yang perlu ya. Akhras itu perlu. Apa tuh? Apa maksudnya? Perlu itu apa sih? Kalau bahasa lainnya?
Akhrasu. Iya, pokoknya lidah mereka keluh dari mengucapkan kebenaran. Apa ya? Oh, ya. Apa namanya? Lisan mereka keluh, Kaku kaku lah gitu gitu ya. saja. Kaku ya betul. Jadi mengucapkan dengannya maksudnya kebenaran. Umyun mereka buta, mata mereka tidak melihat bukti-bukti yang nyata gitu ya. Maka mereka tidak mempergunakan, tidak menggunakan akal layuk mereka, miluna tidak ini harusnya. digunakan. Layuk miluna, tidak mempergunakan akal mereka. Yuk miluna. Oh, berarti dari a'mala Ustaz ya? Nah, Oh, akal mereka tidak menggunakan akal mereka dari apa-apa yang bermanfaat bagi mereka. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aa'an wa nidaa'a. Summun bukmun 'umyun fahum la yaqilun. Dan perumpamaan orang yang kafir itu seperti orang yang berteriak, ya, seperti yang orang yang sini maksudnya penggembala ya. Seperti penggembala yang berteriak bima la yasma'u illa du'a wa nidaa. Pada apa yang tidak mendengar kecuali seruan dan panggilan saja. Jadi perumpamaan kita menasihati orang-orang kafir itu sama kayak kita ngomong ke hewan ternak aja. Di mana hewan ternak itu kan kalau kita ajak bicara nggak paham dia. Hewan ternak itu pahamnya dengan seruan, ya. Misalnya, ya kalau aneh kan punya kuda di sini nih. Ya, kuda itu misalnya pakai, ya itu dia, kalau kita ngomong kayak gitu, dia jalan, dia lari gitu. Atau misalnya dengan hap-hap, jadi hewan itu ya seperti ini. Ini perumpamaan orang-orang kafir. Ya, ketika mendengar nasihat dari orang-orang beriman. Mereka menganggap, ya, seruan itu ya tidak ada maknanya. Kenapa? Summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Karena mereka itu ya bisu, ya, mereka itu tuli, bisu dan buta. Tuli dari mendengarkan kebenaran, bisu dari mengucapkan kebenaran, dan buta dari melihat kebenaran. Fahum la yaqilun. Maka karena mereka ya bisu, tuli dan buta, maka mereka pun tidak bisa memahami ya nasihat dari orang-orang yang beriman. Ini merupakan qiyas, ya, perumpamaan, perbandingan antara orang kafir dengan binatang ternak, di mana binatang ternak itu tidak memahami kalimat. Mereka hanya paham seruan-seruan saja. Ini merupakan ya gambaran bahwasanya orang kafir itu adalah orang yang sesat. Ya, karena dalam ayat yang lain dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Ya. Ini merupakan gambaran orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak nabi yang telah diutus. Kemudian banyak kitab yang telah diturunkan, ya. Kemudian di zaman sekarang bahkan dakwah Islam tersebar luas, tapi mereka tidak juga mau mendengarkan kebenaran Islam. Mereka tidak mau juga menerima kebenaran Islam, maka layak kita sematkan bahwasanya mereka ini seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Ya, karena kalau hewan ternak nggak paham kalimat wajar, karena mereka ya hanya punya otak tapi nggak punya akal. Adapun manusia harusnya dengan akal yang dimiliki, dengan telinga yang dimiliki, dengan mata yang dimiliki, harusnya membuat mereka mudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, mungkin sampai sini teorinya, materinya. Sekarang kalau ada pertanyaan. Ibu Dayalis bertanya, kadzalika itu jar majrur aja. Kadzalika itu jar majrur. Ibu Siwi bertanya, apakah ayat 168 berhubungan dengan 167? Coba kita lihat dulu. 167 mana? Salah pembedaannya.
Beda Bu ya, karena 167 itu kan masih bicara tentang penyesalan orang yang mengikuti kesesatan. Kalau 167 itu nyambungnya soal 166. Adapun 168 ini udah beda tema lagi, karena ini bicara masalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita hanya memakan makanan yang halal dan juga thayyib ya. Baik, demikian ya pelajaran kita pada pagi hari ini, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.